saat indah adalah saat kami berhadapan dengan Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan jumpakan kami kembali. Pertemukan kami kembali di ibadah yang kudus di tempat ini. Setelah 1 minggu kami berpisah satu dengan yang lain. Kami mau bersyukur, berterima kasih kami ada seperti adanya saat ini. Itu karena anugerah-Mu Tuhan, bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami. Kami berterima kasih kepadamu, dikasih kesempatan kembali untuk memuji-Mu, memuliakan Engkau, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan Tuhan, kiranya keluarga kami yang belum tiba di tempat ini, Tuhan yang memimpin mereka hingga tiba tidak kurang suatu apapun. Tuhan juga memberkati setiap kami yang ambil bagian. Tuhan berkati kami, perlengkapi kami dengan talenta kami masing-masing. Tuhan sempurnakan menurut Engkau Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Terus diberikan hikmat oleh Tuhan guru-guru sekolah minggu untuk mengajar, memperkenalkan Engkau dari dini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan Tuhan, terlebih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Gelen Marpaung yang sudah mempersiapkan, kiranya sempurnakanlah Tuhan, dan kami juga akan seminar hari terakhir saat ini, biarlah apapun yang beliau katakan kami juga bisa mengerti oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan hikmat pengertian kepada setiap kami. Tuhan Yesus yang baik. Kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Terkadang kami mau melakukan yang baik, tetapi yang tidak baik selalu yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan salah yang kami perbuat Tuhan. Baik itu dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, karena tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kami serahkan Tuhan ibadah ini awal, tengah, sampai akhir. Hanya di dalam satu nama, yaitu Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita dengar berita pengampunan dosa dan berita anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita yang sudah mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyatakan apa yang menjadi sukacita kita karena Allah yang begitu baik yang sudah menebus kita, yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bapak Ibu ada di tempat saya sekarang, Bapak Ibu bisa melihat wajah-wajah yang bergirang dan wajah-wajah yang kurang bergirang. Kalau kita mengasihi Tuhan dan bersuka cita bersama Dia, mari nyatakan di dalam wajah kita, ekspresi kita, tepukan tangan kita, aku bergirang bersama dengan Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini bersuka sebab Dia
Masuki gerbangnya Ibu Bapak. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya. Bersama kita katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Aku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita beri jabat tangan, Bapak Ibu Saudara ada dekat kita. Karena Tuhan Yesus baik, Dia selalu memimpin hidup kita, mengajak kita memasuki gerbangnya dengan pujian, dengan syukur kepada Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. hanya jemaat saja, sebab Tuhan baik, jemaat saja. Sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah akan mampu kita membalasnya. Hari ini kita masih masuk di dalam seminar tengah tahun sesi yang terakhir dengan tema Gereja yang Teguh, Pemuritan yang Alkitabiah. Bapak Ibu yang ada di ruangan kebaktian ini dan juga Bapak Ibu yang ada di online, di rumah masing-masing, boleh menyiapkan pertanyaan. Nanti Pak Pendeta yang akan beri kesempatan ya Pak ya. Dan kita akan memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Dia. Karena Tuhan baik dalam hidup kita mau memuji Dia dengan pujian. Ku rindu setiap waktu untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari pujian ini menjadi doa kita. Ya, satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa aku merindukan Tuhan untuk tetap berpaut kepada Dia di dalam kebenaran firman-Nya. Bersama sekali lagi kita akan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari kita bangun berdiri. Engkaulah Tuhan. Saya undang Pak Helen. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami sungguh rindu melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, untuk semakin mengerti
akan kehendak Tuhan, akan kebenaran Tuhan kami butuh firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Dikau yang memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan, supaya hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan sama-sama diajar, sama-sama dididik oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Hikmat yang kepadanya kami berserah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita memasuki seri yang terakhir dari seminar tengah tahun kita. Ya, ada 5 seri dan hari ini adalah seri yang terakhir. Tema kita, tema besarnya adalah gereja yang teguh. Dan kalau di sesi pertama kita sudah membahas tentang teologi yang alkitabiah, kemudian sesi kedua adalah tentang penginjilan dan Injil yang alkitabiah, sesi ketiga adalah khotbah yang alkitabiah, dan minggu yang lalu adalah kepemimpinan yang alkitabiah. Dan hari ini kita akan membahas pemuridan yang alkitabiah. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan serinya, jangan khawatir, bisa melihat di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia untuk yang sebelum-sebelumnya. Baik, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, tentunya ketika berbicara tentang pemuridan tidak lepas dari penginjilan karena ini saling kait mengait. Kita membaca satu bagian yang sudah banyak yang hafal pasti, tapi kita tetap membuka bagian ini dari Matius pasal 28, typo ya, itu 29 ya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lalu ini versi terjemahan Alkitab yang terbuka ya, karena kalau yang TB pasti sudah hafal. Ini Alkitab yang terbuka ya. Mungkin nanti agak kok ada kata-kata yang beda tapi maknanya sama. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah dan muridkanlah semua bangsa. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu. Dan lihat, aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman." Saya ulangi di ayat ke-19. Karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu di ayat 20, ajarkanlah mereka dan seterusnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita tentu sudah sering membaca, bahkan mungkin sudah puluhan kali mendengarkan khotbah yang diambil dari bagian ini. Nah, saya mengambil satu klip atau satu gambar dari internet, maka biasanya penekanannya adalah pada kata go, ya, go, pergi, pergilah, ya. Padahal kalau ditelusuri bahasa aslinya penekanannya bukan kata perginya, ya, tetapi di kata muridkanlah. Bahkan di dalam bahasa asli tidak pakai kata make disciples, tetapi langsung muridkanlah. Hanya ketika dibuat ke dalam terjemahan bahasa Inggris, disciple itu kan artinya murid. Ya, jadi jadikanlah murid, sehingga pakai kata make disciples. Ya. Nah, banyak orang yang menjadi penekanannya tidak akurat, ya, penekanannya kepada go-nya saja. Karena itu banyak kita yang senang go, ya, go, tapi bukan untuk make disciples. Go-nya untuk refreshing, ya. Go-nya untuk refreshing. Jadi go-nya sangat ditaati. Pergi, pergi healing, ya. Pergi berlibur, ya. Pergi bekerja, ya, dan lain sebagainya, perjalanan dinas. Karena itu sebenarnya kata go ini tidak berdiri sendiri, ya. Karena itu dikatakan bahwa yang pertama ini harus disatukan katanya. Pergilah dan muridkanlah, ya. Ini tadi dari terjemahan Alkitab yang terbuka.
Ya, pergilah dan muridkanlah. Ya. Jadi bukan sekadar pergi, tetapi pergi untuk memuridkan. Ya. Nah, kata yang terjemahan bahasa Indonesia umum, jadikan murid. Ya, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Maka ada yang mengertinya di katanya jadikan. Ya, jadikan. Ya, kalau di bahasa Inggris dibilang to convert. Nah, to convert itu seperti jadi, bukan seperti. Ada makna bahwa jadikan orang menjadi Kristen. Ya, maka dari to convert itulah akhirnya berkembang istilah kristenisasi dan lain sebagainya. Padahal bukanlah demikian. Disuruh muridkanlah. Ya, muridkanlah. Ya, jadi itu proses yang panjang. Ya, banyak orang hanya senang menambah pengetahuan. Ya, hanya senang menambah pengetahuan. Semakin banyak tahu kita terpuaskan. Karena setiap orang itu punya rasa ingin tahu. Ya, curiosity. Ya, kepengen tahuan, bukan kepo ya. Nah, kepo pengen tahu juga, tapi kadang-kadang pengen tahu gosip. Ya. Orang pengen tahu. Ya. Lalu orang biasanya hanya berhenti kepada kagum atau menjadi fans. Ya. Katakanlah kita fans seorang jenderal yang gagah perkasa misalnya. Wah, senang ngeliatnya, keren ya, gagah, ngomongnya berwibawa, cekatan dan lain sebagainya. Ya, kita senang. Tapi kalau ditanya, mau nggak jadi pengikut dia? Ya, mungkin maunya ngapain? Ikut webinarnya, ya misalnya. Tapi lalu dibilang, mau nggak jadi anggota saya, jadi murid saya? Emang ngapain aja? Ya nanti harus push up 100 kali sehari misalnya. Lalu harus melakukan pelatihan militer yang amat sangat berat. Aduh, nggak usah deh. Pokoknya Pak Jenderal hebat. Udah cukup. Berhenti di situ. Nggak mau kita mengikuti apa yang dia jalani, yang dia lalui selama ini, nggak mau. Ya, karena itu banyak orang berhenti menjadi penggemar, menjadi fans. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Ada banyak orang kagum, ya. Ada yang jadi pengikutnya sebentar, ya. Lalu ketika kecewa dengan kehidupan, lalu meninggalkan, ya. Ada yang hanya senang secara kognitif, ya, mengerti, wah ajaran Kristen bagus, ajaran Yesus sangat dalam, moralnya begitu tinggi, ya bahkan dibilang sempurna, ya standar moralnya. Tapi hanya berhenti di situ. Tapi menjadi murid Kristus nggak mau, ya. Dia hanya berhenti kepada persetujuan intelektual. Ajaran Yesus mantap, ya, berhenti dari situ. Nah, jadi tidak banyak orang mau menjadi murid, ya. Tapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mau. Karena apa? Karena kepengen selamatnya itu, ya. Tapi kalau mau menjadi murid nanti dulu, ya. Ada kan satu istilah begini kan, to believe in Christ itu cost nothing, ya. But to be Christ disciple itu cost everything. Percaya kepada Yesus gratis, ya, gratis. Tapi kalau mau jadi murid Kristus itu mengorbankan segalanya, ya. Baik itu waktu kita, tenaga kita, harus mengesampingkan keinginan-keinginan kita, hobi-hobi kita, ya. Karena itu banyak yang senang sekedar beriman tetapi tidak menjadi murid. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita. Karena itu Yesus minta murid-muridnya dan semua orang yang ada pada saat itu untuk pergi dan memuridkan bangsa-bangsa, ya, bukan hanya tetangga. Ya, Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini sedikit banyak terpengaruh oleh pemikiran umum atau worldview orang Yahudi yang merasa mereka adalah ras terbaik. Karena apa? Karena mereka bangsa pilihan Allah. Maka yang lain, kalaupun percaya kepada mereka, percaya kepada iman mereka, maka levelnya udah beda. Ya, level kelas 2. Mereka merasa mereka lah yang dipilih oleh Allah. Karena itu Yesus dengan sengaja katakan, muridkanlah bangsa-bangsa, all nations, ya, termasuk suku-suku bangsa yang bahasanya berbeda, yang agamanya berbeda, ya, latar belakangnya berbeda, semua itu diminta Yesus untuk dimuridkan. Tapi bukan langsung make atau to convert, mengganti iman mereka, tidak.
Ya, karena itu kesaksian itu adalah memberitakan tentang Yesus. Udah, ya, kita tidak boleh memaksakan apalagi dengan menghalalkan segala cara supaya orang sama iman dengan kita. Bukan demikian, tapi kita diminta untuk memuridkan. Dan tidak berhenti di situ, kemudian baptislah. Kalau orang menjadi percaya dengan kesaksian kita, maka kalau ketika dia sudah siap, baptislah. Ya, baptislah. Dan tidak berhenti dari situ. Nah, ini juga bagian terpenting dari proses pemuridan. Ajarlah. Ya. Ada banyak orang, katakanlah misionaris atau lembaga-lembaga misi yang sudah puas kalau ada percaya kepada Yesus. Wih, saya penginjilan. Lalu ada orang mengaku percaya Yesus. Udah seneng, baptis, catat, laporan. Ya, bahagia, berhenti sampai di situ. Ya, ini kepuasan yang semu, karena sebenarnya ini satu paket, bukan hanya mengabarkan, bukan hanya membaptiskan, tetapi lalu itu baru pintu masuk kepada proses pemuritan yang seumur hidup. Nah, di sini yang susah, ya, ajarlah, karena waktu kita nggak banyak, waktu kita terbatas. Katakanlah kita mau, misalnya kalau orang di dunia misi, pergi ke sini, lalu biasa dia pindah lagi. Lalu dia senang, katakanlah di dalam pelayanannya 200 orang terima Tuhan Yesus. Tapi nggak tahu kita itu masih percaya Yesus atau udah nggak lagi. Atau dulu karena kita baik dia iya aja. Ya, mungkin suka dijajanin mie ayam juga kali, senang dia baik ya. Iya aja apa yang kita bilang. Tahu-tahu nanti begitu kita tidak bersama-sama dengan dia sudah menghilang kembali. Karena apa? Karena tidak benar-benar mengerti. Ya, kita saja kadang sudah puluhan tahun jadi Kristen, kadang dengar khotbah atau baca artikel tertentu atau merenungkan firman Tuhan tertentu. Kok saya selama ini nggak ngeh ya? Sering baca ini tapi nggak ngeh. Nah, apalagi orang yang baru mendengarkan Injil 1-2 kali. Ya, nggak gampang mau mengerti secara utuh. Karena itu ajarlah. Ya, ini yang sangat penting. Sangat penting. Dan ini yang banyak orang tidak mau. Ya. Berikutnya satu bagian lagi di Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Kembali ini versi Alkitab yang terbuka. Ya, versi Alkitab yang terbuka. Demikian firman Tuhan, kami memberitakan tentang Dia dengan menegur dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat. Sehingga kami dapat membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Untuk itulah aku juga bersusah payah, berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, dari 2 ayat ini saya mencoba menarik 5 prinsip di dalam pemuridan. Ya, 5 prinsip di dalam pemuridan. Prinsip yang pertama, inti dari pemuridan adalah memberitakan Yesus. Ya, Perjanjian Lama kalau kita mau simpulkan itu adalah berita tentang Kristus yang akan datang. Ya, kemudian Perjanjian Baru memberitakan tentang Kristus, karyanya dan mempersiapkan Kristus yang akan datang kembali. Christ-centered, ya, termasuk di dalam pemuridan. Di dalam teologi, di dalam khotbah, semuanya Christ-centered, termasuk juga di dalam pemuridan. Ya, tadi di ayat 28 Kolose 1 dikatakan kami memberitakan tentang Dia. Ya, kami memberitakan tentang Dia. Tentu di dalam pemuridan tidak hanya bicara itu saja, tetapi maksudnya yang menjadi core-nya, yang menjadi inti atau intisarinya adalah Yesus. Ya. Dan di dalam pemuridan biasanya tidak kaku. Akan ada tentu ada kesaksian pribadi, bagaimana katakanlah di dalam hal tertentu yang sedang dibahas antara pemimpin kelompok pemuridan dengan murid-murid ya yang menjadi anggota, ada saling sharing. Ya, karena itu sebenarnya pemuridan itu lebih dalam, ya, lebih kuat ikatannya daripada hanya sekadar ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu penting juga, ya.
Tetapi kan biasanya satu arah, ya satu arah. Hanya mendengar dari mimbar, ngerti nggak ngerti ya ngerti-ngertiin aja. Ya, tapi kalau pemuridan ada waktu khusus yang ditentukan, lalu bisa ada proses tanya jawab, ada proses sharing. Tentu kita ada minggu seminar bisa tanya jawab, tetapi waktunya sangat terbatas. Ya, waktunya sangat terbatas. Nah, walaupun ada kesaksian-kesaksian tentang bagaimana katakanlah kita bergumul tentang satu hal dan akhirnya mungkin nanti ada lagi yang kesaksian bahwa dia menang atas cobaan atau godaan tersebut, ya, maka itu bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi jangan sampai menggeser, ya, menggeser intinya. Beritanya yang utama adalah memberitakan Yesus. Dan yang menjadi tantangan dan godaan adalah memberitakan diri sendiri. Ya, kadang saya pernah mendengar orang kesaksian, katakanlah ya, dulu sudah lama. Kesaksian sih, pertama puji Tuhan, tapi habis itu dia berbicara tentang dirinya sendiri. Kadang-kadang dosa masa lalunya lebih banyak ceritanya, bangga lagi. Ya, dosanya kacau hidupnya begini begitu begini. Nanti ujungnya tapi saya diubahkan Tuhan. Haleluya, tepuk tangan, selesai. Ya, ngomong Tuhannya 10%, ngomong dirinya sendiri dan bahkan kadang jadi cerita dosa masa lalu dengan bangga, dengan senyum, ya 90%. Ya, sayang. Ini perlu menjadi perenungan bagi setiap kita, bagi pengkhotbah, bagi bagaimana kita bersaksi kepada orang lain. Ya, jangan sampai membuat kesan yang keliru. Akhirnya kita yang lebih utama daripada Yesus Kristus. Nah, ini nggak gampang. Ya, perlu kita juga jujur, merefleksi, berkontemplasi bagaimana cara kita katakanlah bersaksi selama ini, cara kita berkhotbah selama ini, mana lebih banyak firman Tuhan atau tentang Yesus atau tentang diri. Ya, nah itu yang menjadi tantangan. Yang berikutnya, tools atau alat dari pemuridan. Ya, pemuridan itu apa saja katakanlah yang ada di dalamnya. Tentu berdasarkan ayat yang kita baca, di dalamnya ada menegur dan mengajar dengan segala hikmat. Ya, dikatakan kami memberitakan tentang dia, kemudian dengan menegur dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat. Nah, jadi di dalam proses pemuridan, tentu di dalam berkhotbah juga seharusnya ada, ya. Di dalam prosesnya itu ada mengajarnya, ada menegurnya, tentu dengan segala hikmat. Ya. Nah, kebanyakan kan kalau sekarang orang menghindari untuk menegur karena kita mau selalu kelihatan baik, kelihatan manis, ya, cinta damai dan lain sebagainya. Ya, karena memang juga dengan semangat zaman sama. Sekarang kan guru tidak boleh memarahi murid, ya. Maka orang lebih cenderung untuk menghindari dari ketersinggungan, memilih kata-kata yang paling lembut sampai yang ditegur dia nggak tahu dia lagi ditegur dan dia tidak merasa ditegur dan dia tidak merasa perlu berubah. Nah, jadi ada dua ekstrim di sini, ya, tantangannya di bagian ini. Yang satu tadi terlalu ingin menyenangkan orang lain, ya, kalau bahasa lebih kenanya dibilang terlalu lembek, ya, terlalu lembek. Nah, ada tipe orang seperti ini, tergantung memang juga pembawaan masing-masing, ya, tergantung pembawaan masing-masing. Di ekstrim satunya lagi, ada orang yang terlalu menyakiti orang lain, ya. Paling senang menyatakan kesalahan. Pokoknya dia bacain kesalahan orang, ya, kesalahannya satu itu bisa diulas dengan begitu detail, ya, sampai 2 SKS katakanlah. Ya, padahal yang mau ditegur satu hal, tapi panjang dan tidak jarang memilih kata-kata yang sangat menusuk, ya, sangat menusuk. Akhirnya apa? Orang yang bukan bertobat kabur, ya. Dia sebenarnya mungkin kalau pemilihan katanya tepat, cara bicaranya, intonasinya, gesturnya tepat, mungkin dia mau terima. Ya.
Tapi katakanlah karena yang menegur ini keliru caranya istilahnya. Kurang tepat dengan yang ditegur. Sehingga orang itu tidak menerima dengan baik. Ya, kadangkala kan begitu ya. Maksudnya baik, yang disampaikannya baik, tetapi karena caranya tidak baik, akhirnya tidak diterima dengan baik. Ya, maka ini menjadi tantangan dan godaan bagi kita. Ya, jangan anti kepada menegur, karena ingat firman Tuhan bukan hanya memotivasi. Ya, memotivasi iya juga, tetapi bukan berhenti di situ. Firman Tuhan juga menyatakan kesalahan, tetapi juga tidak berhenti di situ, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, biar tetap dijaga hidup benar. Nah, ini menjadi bahan refleksi bagi kita sekalian, ya, supaya kita di dalam mengajar, menegur, juga kita gunakan segala hikmat. Ya, kan di firman Tuhan juga dibilang gitu, kamu yang lebih dewasa rohani harus membimbing mereka yang belum dewasa rohani, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Ya, lemah lembut bukan berarti lembek, ya, bukan berarti lembek. Yang salah tetap perlu ditegur, tetapi dengan baik. Ya, lalu ada prosedurnya. Katakanlah di Perjanjian Baru juga dikatakan, kalau ada yang salah, tegurlah 4 mata. Kalau misalkan setelah waktu tertentu tidak juga berubah, bawalah beberapa orang penatua. Gitu. Lalu kalau enggak mau dengar juga, ya sudah. Ya, tunggu Tuhan yang berproses sendiri dengan dia. Ya, kadang ada bahasa yang susah dimengerti di Alkitab. Dibilang serahkan pada iblis. Ya, tapi jangan salah paham, itu bukan sono biar masuk neraka, bukan. Artinya ya kita dengan segala upaya sudah mentok, maka biarkan Tuhan berurusan. Kalau Tuhan mau panggil dia, dia akan kembali. Tapi kalau Tuhan gak panggil dia, ya mungkin dia akan menghilang. Ya, begitu. Jadi kita perlu jangan terlalu lembek, jangan juga terlalu keras. Ya. Nah, ini bukan hanya dari si penegur, tetapi yang ditegur. Ada orang yang lebih cocok ditegur agak ngegas. Ya. Ada orang yang lebih cocok ditegur dengan lembut. Baru bahasa bersayap dia udah nangkep, maksudnya ini. Ada yang begitu. Ya. Tapi ada yang nggak nangkep. Ya. Ada yang nggak nangkep. Nah, ini tentu perlu exercise, perlu dari pengalaman kita akan terus memperbaiki diri, baik kita yang mungkin pihak yang mengajar, menegur, atau pihak yang diajar dan pihak yang ditegur. Ya. Nah, kemudian goal pemuridan, ya, yaitu membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Di ayat 28 bagian berikutnya dikatakan bahwa sehingga kami dapat membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, karena itu ketika orang memberitakan Injil, lalu orang yang diberitakan percaya, kita tidak berhenti di situ seharusnya, ya. Tapi ada proses yang panjang, ya. Ada proses yang panjang. Bagaimana tujuannya adalah orang yang sudah percaya perlu dimuridkan supaya dia menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya. Kalau kita menyaksikan Kristus kepada orang lain, kemudian orang menjadi percaya, lalu dia katakanlah menjadi satu server dengan kita, ya, menjadi satu iman, bahasa kerennya sekarang satu server, ya, login kepada kekristenan, ya. Tapi lalu kita senang, lalu kita tutup mata, lalu kita cuek, ya, maka kasihan. Itu seperti kita melahirkan, habis kita melahirkan kita pergi karena kita mau melahirkan lagi di tempat yang lain. Ya. Bagaimana seorang bayi bisa bertumbuh tanpa ada pertolongan dari orang yang dewasa. Ya. Dalam kerohanian juga gitu. Orang-orang yang baru lahir baru, namanya udah lahir baru, ya baru lahir. Ya. Dia perlu ditolong sehingga dia bertumbuh, dia mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Ya. Ini memang menjadi tantangan.
ya, menjadi tantangan. Kadang di dunia misi orang percaya lalu bingung mau bawa kemana, gereja nggak ada, ya, gereja nggak ada. Lalu ketemu jarang, katakanlah seminggu sekali. Itu pun kadang nggak bawa Alkitab, ya, hanya bicara. Lalu dia environment-nya tidak mendukung, ya, support sistemnya hampir tidak ada. Maka sebagian orang yang percaya akhirnya hilang lagi. Karena apa? Follow up-nya, ya, lemah di follow up. Ya, sebagian gereja, sebagian lembaga itu semangat penginjilan, ya, semangat penginjilan. Tetapi lemah di dalam follow up. Nah, ini yang menjadi satu juga pemikiran dan perenungan bagi kita. Ya, nggak gampang, nggak gampang. Dan ini perlu upaya yang lebih besar. Ya, ingatlah bahwa orang-orang yang baru percaya itu mereka butuh dibimbing hingga mereka menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya, bayangkan. Ini perbandingan saja ya, kalau anak kita masih kecil, ya mungkin kalau dia minta digendong kita seneng, ya. Saya sampai sekarang masih seneng gendong anak, karena dia langsing banget, jadi enteng gendongnya gitu ya. Mau dilempar-lempar juga enteng. Ya. Tapi kalau nanti udah besar, katakanlah udah 30 tahun, ya kita udah 50 sekian, minta gendong gitu ya. Nah, bagaimana? Kamu bukan anak-anak. Nah, ini juga yang menjadi tidak mudah. Kadang, nah ini godaan dan tantangannya. Bahwa kita yang memuridkan, kita senang kalau kita dibutuhkan. Ya. Dan kadangkala kita terjebak di dalam penciptaan kondisi di mana kita pengen orang terus bergantung sama kita. Supaya kalau nggak ada kita, dia kesulitan. Nah ini efek apa? Efek kejiwaan. Ya. Kita senang kalau dibutuhkan. Ya, katakanlah saya jam 8 malam belum pulang dari kantor. Lalu misalnya anak telepon. Dedi, aku kangen. Wah, senang kita. Walaupun ujungnya nanti pulang bawa es krim ya. Ya, misalnya. Nah, perasaan dibutuhkan itu kadang menjadi sesuatu yang begitu kita dambakan. Ya, memuaskan kita. Wah, senang banget ya dibutuhkan. Bagus nggak itu? Bagus. Tetapi kalau terus begitu sampai anak kita besar, wah, jangan begitu, ya, jangan begitu. Walaupun kita sayang sama dia, tapi ada waktunya dia harus menjadi lebih mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu kita sayang anak, jangan manjakan anak, ya. Sampai batas-batas tertentu, katakanlah anak kita udah lulus SMA, minta kuliah, kita biayain. Dia bilang, saya nggak mau kerja, saya mau kuliah lagi S2, minta dibiayain. Lulus, saya minta S3, minta dibiayain lagi. Waduh, saya pikir ya kalau kita terlanjur sultan ya terserah ya. Tapi bagi saya perlu perjuangan. Kalau saya pun mampu katakanlah secara ekonomi, saya nggak mau anak langsung S1, langsung S2, langsung S3, minta terus. Berjuang. Kalau perlu kamu kerja dulu, setelah kerja kamu nabung, biar kamu bisa lanjut studi dan lain sebagainya. Ya, kan papa punya duit. Ya, bukan soal duitnya, tapi soal menjadikan anak menjadi dewasa. Itu penting. Ya, di dalam proses pemuridan juga gitu. Ya, katakanlah dia sudah dimuridkan 3 tahun, tapi semuanya nanya, yang dia udah tahu pun nanya, lalu mau menentukan sesuatu, nanya. Padahal itu sesuatu yang tidak sulit misalnya. Ya, kecuali kalau dalam masalah berat, lalu sesuatu hal yang sulit sekali dimengerti, oke. Ya. Tetapi kalau itu sebenarnya bisa dia mengerti, bisa dia putuskan sendiri, maka kita pun harus menahan keinginan kita untuk menjadi pahlawan. Ya, ini kan sindrom mau jadi hero terus. Ya. Bangga kita, kalau nggak ada saya gereja ini nggak bakalan maju, ya. Walaupun mungkin dilihat orang demikian, tapi kita nggak boleh melihat demikian, bahaya, ya. Itu udah di pinggir jurang itu, kalau seperti itu. Nah, berikutnya harga dari pemuridan. Ini susah payah dan perjuangan, ya. Susah payah dan perjuangan.
Di ayat 29 dikatakan, Kolose 1, untuk itulah aku juga bersusah payah, berjuang. Ya, orang yang mau dewasa rohani harus bisa makan makanan keras. Ya, kalau dibandingkan dengan anak-anak minum susu, ya, makanan yang lembut-lembut, lalu sampai tahap dia semakin besar, balita sudah bisa makan yang lebih keras, sampai besar harus bisa makan keras. Lu emang gak boleh makan bubur? Boleh juga, tapi maksudnya bisa makan keras. Di dalam kerohanian juga begitu. Ya. Kalau hanya yang lembut-lembut, sejauh timur dari barat Tuhan lemparkan dosaku. Ya, begitu terus nyanyinya. Ya, maka kita masih di dalam level kerohanian yang masih anak-anak, belum dewasa, ya, belum dewasa. Lagu-lagu yang romantis itu ya biasanya cocok untuk orang-orang yang baru bertobat, orang-orang yang masih kanak-kanak dalam hal rohani, ya. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tetapi kita juga perlu lagu-lagu yang itu membangkitkan semangat kita, perjuangan iman kita, kemauan untuk melayani Tuhan, kemauan untuk berjuang bahkan mengorbankan apa yang kita punya demi kita menunjukkan rasa terima kasih kita atas penebusan Kristus. Wah, itu namanya lebih dewasa. Ya, katakanlah lagu darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Nggak keren lagunya ya, nggak keren. Tapi darah dari kaum para martir itu menyirami jalan salib. Sehingga saya siap melayani. Jadi laskar Kristus, bukan mau perang ya. Bukan mau perang. Tapi maksudnya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, melayani Tuhan. Maju, maju. Wah, keren banget itu. Keren banget, kita perlu nyanyi yang lagu seperti itu juga. Ya, perlu. Supaya apa? Membangkitkan semangat kita. Ya, itu lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu susah payah bukan lalu letoy lalu menyerah, bukan. Ya, tidak ada kesuksesan dan keberhasilan tanpa susah payah dan perjuangan. Karena itu dibilang kita jangan kerja keras, kita kerja cerdas. Ya, itu ada benarnya tapi bisa menyesatkan. Ya, kerja cerdas kalau nggak kerja keras, ya nggak optimal. Kalau kita kerja cerdas tapi juga kerja keras, akan sangat optimal. Ya, karena itu jangan hilangkan istilah kerja keras itu. Ya, kerja cerdas juga perlu tetap kerja keras. Bagaikan seorang pemanjat tebing. Ya, coba kita lihat, katakanlah pemain bola terkenal, entah itu fansnya Cristiano Ronaldo, kalau saya fansnya Lionel Messi. Ya, mereka jago, katakanlah Messi, karena saya sukanya Messi ya. 7 Ballon d'Or atau itu penghargaan piala bagi pemain terbaik di dunia. Messi satu-satunya pemain bola yang 7 kali dapat penghargaan, jagonya minta ampun. Tapi dia masih latihan sampai hari ini. Dan dia punya pelatih sampai hari ini. Nggak bilang, oh, saya mah paling jago, nih buktinya piala berderet. Tidak ada kejuaraan yang tidak dia menangkan, mulai dari untuk level individu, level klub, level kontinental sampai level dunia. Ya, dia menang semua penghargaan. Ya, tapi masih punya pelatih, masih datang latihan, rutin. Ya, kalau seorang maestro, seorang profesional, ahli, bahkan yang terbaik saja masih berjuang, masih bersusah payah, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Semua murid-murid Yesus, rasul-rasul, semuanya masuk dalam proses pemuridan seumur hidup. Dan tidak jarang mereka menghadapi berbagai-bagai susah payah dan perjuangan. Ya, kita aja kalau nggak pernah angkat beban, otot kita akan semakin kecil. Ya, orang tua saya dulu waktu sakit, stroke sampai 12 tahun, itu terakhir tinggal tulang. Kenapa? Ya karena nggak pernah lagi jalan, nggak pernah lagi latihan, sudah lumpuh. Maka otomatis itu massa otot akan mengecil. Kenapa? Enggak digerakkan, enggak pernah dapat beban. Ya, maka kita di dalam kerohanian juga begitu. Ya. Kita harus bersusah payah. Ya.
Itu. Nah, tapi ada tantangan dan godaannya. Karena kita sebenarnya secara manusiawi kita memuja dan mendamba kemudahan hidup. Bukankah itu fungsi dari teknologi? Ya kemarin di ibadah pemuda temanya juga menarik, ya, menghadapi kemajuan teknologi. Ya, tentu ketika ada kemajuan teknologi kita hadapi, jangan kita belakangi. Ya, kita hadapi bukan untuk bertengkar, tetapi kita menggunakannya untuk kemajuan pelayanan. Ya, namun yaitu tantangannya. Teknologi itu memudahkan hidup. Ya. Tetapi jangan sampai karena memudahkan hidup, lalu kita menjadi leha-leha. Ya. Katakanlah, dulu orang harus mencangkul di dalam membuka ladang baru atau ingin membuka areal persawahan, harus cangkul sampai encok. Sekarang ada mesin, ada traktor, ya, bahkan ada mau siram pupuk atau apa bisa pakai drone, ya tambah keren. Lalu, woi, berarti saya bisa santai, saya tidur aja di rumah, ya. Nah, itu memudahkan. Tapi kalau kita nggak kerja keras, ya seharusnya dengan begitu, wah ada bantuan traktor. Berarti sekarang saya bukan cuma nyangkul 1 hektar, bisa 20 hektar atau 50 hektar katakanlah. Dalam tempo yang dulu kita habiskan 1 hektar dengan manual, sekarang dengan alat. Ya harusnya kita jadi bisa bekerja lebih banyak. Bukan lalu jadi mengurangi waktu untuk bekerja, untuk santai-santai. Enggak begitu. Itu juga tidak akan berhasil. Begitu juga di dalam pemuridan. Maka teknologi ini kan 2 sisi ya. Di satu sisi dia memudahkan hidup. Di sisi lain dia membuat kita semakin malas. Ya. Jadi enggak mau berupaya keras. Ya. Itulah yang dialami oleh generasi sekarang. Ya, sehingga keluar istilah strawberry generation. Ya, lembek. Lembek bukan karena mereka mau lembek, karena keadaan membuat seperti itu. Semuanya ada. Dulu mama-mama subuh-subuh udah pergi ke pasar. Ya, sekarang santai aja, begini aja dari tempat tidur kan. Ya, orang teriak dari luar, sayur, ya diantar. Enak, tapi kita tetap harus kerja keras, kita bisa kerjakan yang lain. Bukan jadi kita nggak ngapa-ngapain, karena sudah enak ada teknologi. Nah, di dalam pemuridan juga gitu. Ya, kita harus berjuang. Wah, kok jadi kayak hukum Taurat sih? Tidak ada keberhasilan, kesuksesan yang optimal tanpa kerja keras. Kecuali kita mau yang penting saya masuk surga. Ya udah. Ya, kalau masuk surga, ya kan? Ya, kalau nggak ada buahnya, kan Tuhan Yesus bilang, dari buahnya dikenal. Kalau dia Kristen tapi nggak pernah ibadah, nggak mau baca Alkitab, nggak suka berdoa, dia bekerjanya, berbisnisnya nggak ada bedanya sama nggak kenal Tuhan. Nah kan malaikat juga jadi bingung nanti. Ya, saya percaya Tuhan loh, malaikat bingung. Coba kita putar CCTV ilahi, nah kapan kamu berbuat baik? Ya, bingung. Lalu kita appeal, kita nuntut ke pengadilan tinggi sorga misalnya. Wah nggak bisa, ya, karena nggak ada pengacara di sana. Ya Tuhan udah tahu kamu begini. Ya, kita juga nggak bisa membela diri. Kita juga tahu bagaimana kita yang sesungguhnya. Ya, karena itu berjuang, susah payah. Itu memang harga yang harus dibayar dari sebuah pemuridan. Semangat. Memang kadang lelah, mau ikut pemuridan, mau ibadah ke gereja, ya kadang malam minggu banyak kegiatan, susah mau bangun pagi misalnya. Atau ikut doa pagi hari Sabtu, aduh capek. Ya, tapi kalau kita mau semangat, itu juga bagian dari harga yang kita bayar. Mungkin secara fisik kita makin lemah, tetapi secara iman, secara disiplin rohani akan meningkat. Terakhir, sumber kuasa dari pemuridan, yaitu kuasa Tuhan. Di ayat 29 dikatakan bahwa sehingga kami dapat dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, jadi kita berjuang, kita bersusah payah, jangan lupa di ujungnya. Ya, memang kalau secara
kita pengertian manusia, ya kita berjuang bersusah payah, otot kita makin kuat, kita makin terampil, kita makin piawai, ya di dalam berbagai-bagai hal, termasuk di dalam pengetahuan firman Tuhan, di dalam materi-materi pemuridan, katakanlah kita menjadi lebih ahli, ya lebih ahli di bidang yang kita tekuni. Nah, ini ujungnya. Kadang orang jadi bergeser, merasa hebat juga saya ya. Lumayan lah, apalagi orang bilang, enak ya sama bapak itu, enak ya sama ibu itu. Kayaknya apa sih yang dia nggak tahu ya? Tahu semua dia, ya. Baik pengetahuan dunia maupun akhirat, ya. Mantep banget nih begini. Nah, itu juga bisa membahayakan, ya. Pengakuan-pengakuan itu, pujian-pujian orang harus kita kembalikan kepada Tuhan, ya. Bahwa kita bisa, kita mampu berjuang, kita semakin baik dalam segala hal, kita memiliki kompetensi, itu karena Tuhan. Jangan lupa, kuasa Tuhanlah yang bekerja, ya. Bukan bekerja sekadarnya, tapi bekerja dengan kuat di dalam diri kita, ya. Nah, ini memang tantangannya, pengandalan kepada diri sendiri. Lama-lama seperti udah Tuhan santai aja, yang begini mah saya jago, ya. Seperti kalau kita naik mobil, ya kita jago nih, kita udah punya SIM sampai B2 atau B1 umum. Kita nyetir mobil kecil, ada Tuhan Yesus, santai aja Tuhan. Tuhan mau kemana saya anterin, ya. Ongkang-ongkang kaki aja Tuhan. Kalau ini saya ahli, ya. Kalau soal sorga saya tanya sama Tuhan, misalnya begitu. Bukankah begitu juga para murid? Mereka nelayan ahli. Ya. Tapi udah semalaman gak dapat ikan sama sekali. Ya padahal itu makanan mereka sehari-hari, kerjaan mereka rutin. Tuhan Yesus bilang kembali lagi, tebarkan jala di tempat yang dalam. Ya. Saya yakin dalam hati mereka, situ kan emang si jago guru rohani, tapi kan situ expertnya perkayuan. Ya. Kalau perikanan mah kami jagonya. Ya, kami ini nelayan tersertifikasi, katakanlah gitu kalau zaman sekarang ya. Ya udahlah, tapi guru, udahlah kita nurut aja. Lempar ya, mungkin asal-asalan ngelemparnya. Wih, banyak ikan. Ya. Barulah takjub sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan membuat hal-hal seperti itu. Membuat kita dengan segala kehebatan kita, segala kemampuan kita, segala keahlian kita kepentok, ya. Kepentok hanya supaya kita mengandalkan Tuhan. Lebih baik kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, biar nggak usah kepentok. Ya, Tuhan selalu menunjukkan, ya, semakin majunya teknologi, tidak juga membuat moral orang semakin baik, ya kan? Tidak juga, nggak berjalan beriringan itu. Semakin orang banyak tahu, mengerti akan doktrin, pembelajaran, teologi dan lain sebagainya, belum tentu orang semakin rendah hati. Malah mungkin kalau mau kita kritik dengan terbuka, banyak yang tinggi hati. Ya, banyak yang tinggi hati. Semakin banyak tahu, semakin nggak mau dikasih tahu. Ya. Semakin suka nasihatin, semakin nggak mau dinasehati. Ya. Itu tantangan kita, masing-masing. Maka jangan kita mengandalkan diri sendiri. Selalulah mengandalkan Tuhan. Termasuk ketika sepertinya semua gampang, semua kita bisa. Jangan lupa, andalkan Tuhan. Ya, di Yakobus kan dibilang, saya akan berbuat ini itu, saya akan mendapat untung. Ya, jangan lupa, ya, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Kadang karena itu mungkin orang bilang gitu karena apa? Karena dia udah ahli dalam bidang itu, udah biasa. Ya, dia expert. Maka kadang orang jadi tidak perlu Tuhan. Ya, orang modern kan makin begitu ya, makin jadi free thinker, makin jadi ateis, kalau nggak enak bilang ateis, agnostik, percaya ada Tuhan, tapi yang nggak ada urusan sama kita. Tuhan cuman nyiptain dunia misalnya, habis itu berjalan dengan sendirinya. Maka tatanan manusia semakin hebat, teknologi semakin canggih, undang-undang, HAM, apa semua ada. Lama-lama orang berpikir nggak perlu Tuhan lagi kok, Tuhan udah pensiun. Ya, itu masih halus. Sebenarnya Tuhan sudah mati. Ya. The death of God, teologi. Teologi Tuhan sudah mati. Ya. Berani ya manusia. Kenapa?
Karena hebat, karena merasa pinter, ya. Akhirnya sok pinter dan minter-minteri orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam pemuridan. Ya, gereja ini mengadakan pemuridan melalui kelompok-kelompok kecil. Ya, dan ini menjadi penutup dari 5 seri ibadah seminar tengah tahun kita. Ya, Injil belum lengkap tanpa proses pemuridan. Ya. Bukan berarti Injil tidak sempurna ya, tapi penginjilan itu adalah langkah awal. Kemudian proses pemuridan itu seumur hidup. Maukah kita menjadi seorang murid atau kita hanya puas menjadi pengunjung gereja yang setor muka setiap minggu kepada Pak Pendeta yang menghangatkan kursi gereja ya setiap minggu, atau nanti kalau nggak ke gereja malu ada tim yang tanya apa kabar, nggak kelihatan kemarin dan lain sebagainya. Ya, setiap kita perlu menjadi murid supaya apa? Supaya kita mencapai kepenuhan, kedewasaan, ya, kedewasaan yang matang di dalam karakter, ya, yang terus bertambah di dalam pengetahuan, yang menjadi murid Tuhan yang dewasa, yang menjadi berkat dan bersedia juga dimuridkan, dan pada waktunya kita yang memuridkan orang lain. Karena pemuridan itu multiplikasi, supaya menghasilkan pemimpin-pemimpin berikutnya, menghasilkan pengajar-pengajar berikutnya. Sehingga gereja menjadi teguh, gereja menjadi kokoh, tidak akan punah dimakan waktu, ya, tetapi justru semakin kuat dan akan semakin bertambah. Maka nanti pertambahan pertumbuhan jemaat itu akan menjadi natural, ya, bukan pertambahan jemaat yang menjadi target, tetapi itu adalah menjadi konsekuensi logis dari umat Tuhan yang dimuridkan, ya, perubahan karakter. Ya, perubahan di dalam segala hal, kita bertransformasi. Waduh, orang senang dekat kita, orang senang di gereja kita. Ya, diperhatikan, dikuatkan, dibangun bersama-sama. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, ini jadi paling singkat hari ini. Oh, ada. Silakan. Ibu Iva. Ya Pak Galen, jadi di dalam pemuritan seharusnya ketika seseorang sudah menerima penginjilan dan dia bersedia untuk dimuridkan, tahap ketiga harusnya ada pelipat gandaan, itu efek multiplier tadi ya. Itu membuat seseorang dia harus siap juga untuk memuridkan. Dan yang keempat nanti dia harus masuk di dalam pengutusan. Kenapa harus diutus? Karena dia harus kembali kepada tempat dia masing-masing. Untuk menjadi seorang murid Kristus yang boleh memberikan teladan, yang memberikan pengaruh. Tetapi ketika kita mau coba melihat fakta yang ada, betul penginjilan itu sangat sering dilakukan di gereja. Begitu masuk pemuritan mulai agak tersendat. Begitu dia masuk di pemuritan tersendat, di pelipat ganda lebih tersendat lagi. Semua orang akan mengaku saya nggak siap kalau memimpin kelompok kecil. Walaupun si pemimpin sudah membekali itu. Ya, nah ketika dia masuk di dalam tempat di mana dia bekerja yang harusnya dia diutus, itu kan seharusnya dia sudah menjadi seseorang yang berbeda sebelum before after ya. Dia mengenal Kristus sampai dia hidup di dalam Kristus. Nah ini yang menjadi pergumulan juga seharusnya gereja Pak. Jadi bukan hanya kita memuridkan, tetapi bagaimana kita juga harus menyiapkan jemaat siap untuk menjadi seorang pemimpin. Seringkali ketika saya juga tanya kepada anak kelompok kecil saya, jawabannya adalah pasti tidak siap. Kapan siapnya gitu. Semua orang akan mengaku tidak siap, tidak siap. Jadi pergumulan seorang pemimpin kelompok kecil bukan hanya sekedar dia menghabiskan bahan, tetapi dia juga harus menyiapkan kader untuk mempersiapkan anak kelompok kecilnya melakukan efek multiplier tadi. Itu saja masukan dari saya Pak, karena saya lihat banyak sekali kelemahan, saya pun di kampus juga begitu, dan juga di tempat lain saya memimpin kelompok kecil juga seperti itu. Kendalanya adalah stuck di pembinaannya.
bertahun-tahun akan begitu terus. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih Pak. Iya, ini masukan dan kritik konstruktif yang berdasarkan data lapangan. Ya, memang akademisi mantap ya. Seperti pertanyaan kemarin di UGM itu ada debat capres ya. Konkretnya bagaimana? Wah, selalu gitu. Itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Yang pertama tentu adalah perubahan mindset. Perubahan mindset. Kebanyakan orang Kristen di dunia merasa itu adalah tugas utama dari full timer, katakanlah Pak Pendeta ya, atau penatua ya. Jadi padahal kalau kita lihat tentu ketika Yesus punya murid sedikit, tetapi kemudian ada pelipat ganda jadi 70 orang, dan kemudian gereja mula-mula itu rasulnya dikit, yang banyak itu muridnya ya. Bahkan sebagian gereja-gereja yang Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat, sebagian itu juga bukan Rasul Paulus yang mendirikan, ya, tetapi dia mengunjungi jemaat yang sudah ada. Ada yang dia rintis, ada yang dirintis oleh orang lain. Nah, di masa modern ini karena kita semakin hektik, kita semakin sibuk, ya, semakin sibuk. Ada yang benar-benar sibuk, ada yang kelihatan sibuk, misalnya. Kita senang kalau sibuk kan, ya. Itu yang menjadi tantangan sehingga orang seringkali merasa yang penting saya udah percaya Tuhan lah. Yang penting saya udah percaya Tuhan. Nah, padahal kalau kita mau lihat dari Alkitab ya, gereja-gereja itu banyak sekali menggerakkan orang-orang awam. Maka gereja yang teguh adalah ketika jemaatnya baik yang awam maupun yang pengurus semuanya berbagian. Baru akan terjadi multiplikasi. Ya, baru akan terjadi multiplikasi. Kalau tidak nggak gampang. Nah, jadi memang kita senang di zona nyaman. Di zona nyaman. Ada yang mau, dimuridkan mau. Tapi mau jadi murid seumur hidup. Ya. Apakah kita ketika sekolah, wah SD nih, pelajaran tambah-tambahan kurang-kurangan. Saya mau SD aja terus. Ya. Supaya tambah-tambahan kurang-kurangan. Udah jago saya, nggak bisa. Udah lulus harus naik tingkat, harus naik tingkat. Nah, itulah yang perlu terus didorong. Didorong. Nah, hanya dalam dunia rohani ini kan nggak ada pemaksaan. Ya, nggak ada punishment-nya. Ya, kalau di sekolah, wah lambat 2 tahun, DO, drop out. Ya, kalau di gereja, di kelompok kecil, nggak ada istilah drop out. Ya, akhirnya nanti kasih karunia. Ya kadang itu di satu sisi baik, di sisi lain akhirnya ya itu. Akhirnya gereja gitu-gitu aja. Pertumbuhan gereja terjadi ya, dari kolam sebelah sono pindah ke akuarium ke sini. Ya, kebanyakan begitu. Kenapa? Karena kita hanya senang menjadi fans Kristus. Cukup beriman, suka, udah, ya. Datang ke gereja hari Minggu nyanyi-nyanyi, haleluya, dengar khotbah, cukup. Ya, cukup. Tapi itu tidak akan kita mencapai kedewasaan penuh. Nah, pada waktunya setiap umat Tuhan, termasuk jemaat awam, harus mau. Ya, harus mau mengambil tanggung jawab. Dan harusnya bukan dipaksa memang. Harusnya bukan dipaksa. Tapi kesadaran. Ya, kalau terjadi yang seperti itu, semua dimuridkan dan punya kesadaran, siap berkorban, bukan berarti harus keluar dari kerja, enggak. Tadi yang istilah pengutusan, itu berarti bukan jadi misionaris dikirim ke Afrika, bukan. Kita kembali ke dunia kita, ke tempat kerja kita, ke marketplace kita masing-masing. Ya, menjadi saksi, lalu kita memuridkan orang lain, menjadi teladan, lalu sekiranya Tuhan izinkan, kita juga akhirnya mendapatkan murid-murid yang baru. Ya, kalaupun katakanlah mereka tidak mau ke GRI, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting tugas kita bukan meng-GRI-nisasikan orang, tidak. Ya, tapi kita membawa orang kepada Tuhan, bukan membawa orang kepada diri. Tapi kalau orang mau kenal Tuhan melalui kita, melalui gereja kita, ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi bukan itu tujuan kita. Ya, maka ini menjadi satu masukan. Bukan hanya bagi pemimpin, tapi bagi kita yang menjadi murid.
anggota kelompok kecil katakanlah yang sudah masuk. Ya. Jangan mimpi mau jadi anggota sampai kembali kepada Tuhan. Ya. Samalah kita di kantor, kerja, meniti karir. Masa mau jadi kopral terus sampai pensiun, ya kan? Orang sekolah lagi secapa, biar bisa jadi perwira, biar bisa naik. Ada perjuangan. Tapi udah jadi naik, udah jenderal bintang 3, dikasih jadi panglima Kodam Jaya, nggak mau saya anggota aja. Nggak bisa. Ya, semakin tinggi kemampuan kita, semakin ahli kita, itu tanggung jawab itu udah otomatis. Ya, cuman kadang kita kalau di dunia kerja mau, karena apa? Ada angkanya. Ya. Ada angkanya, insentif, tunjangan kinerja, ini itu, lembur dan lain sebagainya. Lah kalau di gereja, ya bukannya dapat malah keluar duit, ya malah capek, kena macet dan lain sebagainya. Maka kita akan cenderung mengesampingkan yang lain aja. Ini aku utuslah dia. Nah, saya harap nanti setelah khotbah ini, nanti di retret juga kita akan kencangkan itu tentang pemuritan. Supaya kita semua masuk di dalam satu kegerakan pemuritan yang kuat, supaya pada waktunya nanti gereja kita akan terus bertumbuh. Bukan hanya di dalam kualitas, tetapi juga nanti akan di dalam kuantitas. Kualitasnya dulu dikuatkan. Orang semakin dewasa nanti punya anak kan. Kalau anak kecil nggak mungkin dia punya anak. Orang dewasa yang punya anak. Begitu juga di dalam kerohanian. Kita udah semakin dewasa nanti kita punya anak. Ya, entah anaknya dikit, entah anaknya banyak, pokoknya bisa punya anak. Ya, kalau dewasa baru bisa punya anak. Nah itu. Kita harus ubah mindset kita, ya, bahwa pada suatu saat ketika saya menjadi semakin dewasa di dalam rohani, mau tidak mau, suka tidak suka kita take responsibility. Saya mau, ya, bukan berarti mau pamer, ya, mau unjuk kebolehan, bahkan mikir kapan nih pemimpin saya ini lengser, biar saya gantikan. Enggak gitu. Biasanya kalau di gereja jarang begitu ya, jarang begitu. Kalau di kantor banyak. Ya, karena tadi banyak angkanya itu. Ya, tapi masukan yang bagus sekali ini terus menjadi concern kita. Supaya gereja ini terus bertumbuh melalui kelompok-kelompok pemuridan. Supaya kita punya daya pengaruh yang besar. Walaupun size kita kecil. Ya, nanti kalau semua gereja gitu, waduh keren. Ya, katakanlah orang Kristen mungkin cuma 7% di negara ini. Tapi bisa memberikan daya pengaruh yang luar biasa. Ya, bukan mau hebat-hebatan, bukan. Tapi kalau kita dewasa di dalam rohani, maka yang lain itu akan mengikuti. Kita kerja semakin bagus, berelasi semakin baik, kita senang berkontribusi dan lain sebagainya. Wah, pada gilirannya kita akan dapat kesempatan untuk bicara. Ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Orang susah mau bantah. Ya, mau bantah dari mana? Dia tunjukkan dengan prestasi, dia tunjukkan dengan kinerja, dia tunjukkan dengan kematangan karakter. Ya, terima kasih untuk Ibu Iva, luar biasa jadi PR kita, bahkan jadi PR gereja-gereja banyak sekali yang hanya berhenti di situ, ya, tapi tidak regenerasi, kurang jalan. Ya, jangan sampai kepemimpinan pelayanan di gereja hanya kumpulan para pensiunan. Ya, perlu darah muda. Ya, perlu energi anak-anak muda. Ya, karena anak-anak muda gereja ini punya kalian. Wah, mantap ya. Tapi enggak dikasih makan dan minum susu di gereja ya. Ya, itu program yang lain. Terima kasih Ibu Iva. Mungkin satu lagi pertanyaan, kalau tidak ada tidak apa-apa juga. Ya, ada di belakang, silakan. Iya. Menyambung sebenarnya dengan tadi, yaitu Pak Galen. Emang beda, dunia sekuler dengan dunia gereja itu menurut saya ada perbedaan. Kalau di dunia sekuler mungkin kita bisa lebih berani dalam tanda kutip. Jadi ketika misalnya kita menjadi pemimpin di dunia sekuler, ini bukan masalah angka, tapi lebih ke ketika ada yang salah dan kita negur, kita tuh kayak lebih straight to the point itu, kamu tuh salah gitu. Terus terjadi konflik di sekuler, itu kayaknya sesuatu hal yang biasa. Tapi ketika kita sampai di gereja, justru kita cenderung akan berusaha menghindari konflik gitu.
Bahkan ada mungkin beberapa sisi kayak ini gereja loh gitu. Jadi harusnya penuh kasih gitu, memaafkan, jatuhnya kan akan seperti itu. Sehingga beberapa orang akan justru udah deh jangan saya deh jadi pemimpin. Daripada nanti ketika ada masalah di dalam suatu gereja, kemudian saya harus menegur orang itu, akhirnya jadi konflik tadi gitu. Nah, ataupun misalnya sebut saja misalnya saya gitu. Saya punya status istilahnya, anaknya pendeta misalnya. Ketika saya negur orang, ih kok anak pendeta kayak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin terkadang membuat kita tuh jadi mundur. Istilahnya udah lebih baik saya tidak usah terlalu terlibat. Jadi saja jemaat yang baik gitu kan, jadi saja anak Tuhan yang baik gitu. Tapi udah deh nggak usah terlalu berkontribusi daripada terlibat konflik di dalam gereja itu sendiri gitu. Karena kebetulan kan saya juga anak KTB-nya Tante Iva gitu. Ketika misalnya dibilang, ayo siap nggak? Aduh nggak siap gitu kan istilahnya. Karena tidak akan pernah siap sih, kalau mau ditanya kapan siapnya, nggak akan pernah siap sebenarnya. Ketika kita di challenge untuk sesuatu, pasti memang kita bilangnya nggak siap. Padahal ketika ditaruh, ya awalnya ada kesalahan sampai akhirnya kita terbiasa dan bisa gitu kan menguasai. Tuh, terlepas dari itu tadi gitu. Ketika misalnya saya suruh mimpi nih misalnya kan KTB misalnya. Terus saya ada salah ngomong gitu karena kan baru ya. Terus kan orang image-nya langsung, ih anak pendeta aja ngomongnya kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti itu membuat udah deh gak usah deh daripada nanti jadi bahan omongan, jadi batu sandungan, jadi ini, jadi itu, jadi dan lain-lain udah berpikirnya udah jauh. Mendingan saya gak usah gitu kan jatuhnya seperti itu. Nah kalau seperti itu gimana nih gitu kan pendeta Gilang. Karena mungkin beberapa juga mengalami hal yang sama. Jadi kayak banyak mungkin jemaat kalau di dunia sekuler itu kalau kita tahu misalnya, wih ternyata dia hebat ya gitu. Wah ternyata ini udah jadi pemimpin gitu di kantornya. Tapi ketika di gereja udah duduk manis aja, datang dengar firman, ngobrol pulang gitu. Tidak ketika kita misalnya ajak ikut, enggak dulu deh gitu kan, enggak dulu deh gitu. Padahal kalau kita ngelihat orang ini potensinya besar gitu. Karena ada kecenderungan berpikir tadi daripada berkonflik di gereja beda kalau konflik di sekuler mah udah makanan sehari-hari gitu kan. Kalau konflik di gereja aduh enggak deh gitu. Nah itu gimana? Makasih. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Saya sepakat enggak semua karena angka ya. Enggak semua karena angka. Jadi kesannya saya terlalu menjudge orang ya. Tapi sebagian memang kecewa bukan karena nggak mau berkontribusi, tapi ada yang karena pernah berkontribusi, lalu melihat kenyataan, ada banyak omongan, nyinyiran dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan mundur. Ada yang belum masuk, memang nggak mau masuk, karena takut hal-hal seperti itu. Kembali lagi kepada mindset, ya, kembali lagi kepada mindset, bahwa sebenarnya teguran itu boleh, ya kan? Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Cuman kan orang ini memang sepertinya kalau di gereja itu kayak nggak boleh ada kekurangan kita. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, atau kita penatua, atau kita anak pendeta, atau apapun itulah. Jemaat pun juga bisa dinyinyirin juga sama jemaat yang lain. Nah, dan kita perlu membuat apa istilahnya ya, keadaan yang terbuka juga. Ya, jadi kalaupun kita menegur seperti tadi saya katakan kan ada caranya, 4 mata, ya 4 mata. Lalu kalau nggak bisa, kita bisa kasih tahu sama yang kira-kira nih dia dengar sama siapa nih. Ya, kasih tahu sama orang itu, entah itu orang tuanya kah, entah itu pemimpin kelompok kecilnya atau hamba Tuhan, boleh minta tolong kasih tahu masukan, ya supaya ada perubahan gitu. Nah. Jadi di gereja itu bukan berarti tidak boleh ada menegur, kita harus kelihatan suci semuanya. Kalaupun ada kesalahan jangan ngomong karena harus kasih. Nah ini juga pergeseran pengertian akan makna kasih. Ya, padahal di dalam teguran itu juga ada kasih. Ya, kalau kita tidak pernah menegur mungkin kita kurang mengasihi. Ya kan? Kayak kita dengan anak lah, dia salah. Ya, apakah kita selalu enggak apa-apa, kasih, menerima apa adanya. Kapan dia berubahnya?
Ya, kalau orang punya kepekaan yang bagus sih oke, dia nggak ditegur juga dia udah sadar sendiri, saya melakukan kesalahan, saya mau berubah. Tapi ada orang yang nggak tahu kalau dia salah. Nah, yang itu perlu dikasih tahu. Hanya caranya memberitahunya itu. Nah, jadi memang sebenarnya di gereja juga sama saja dengan di tempat lain. Perlu hati yang besar. Perlu hati yang besar. Sebaik apapun kita, tetap akan ada yang nyinyir. Ya. Sama seperti waktu saya bahas khotbah itu kan. Kepanjangan dibilang bikin bosen. Kependekan dibilang kurang persiapan dan lain sebagainya. Serba salah, nggak pernah serba benar. Gitu kan. Tapi tetap maju, kita tahu ini baik. Ya. Jadi kita mau menegur bukan semangat menjatuhkan dia supaya dia jadi lebih rendah, kita jadi makin tinggi. Kadang kan ada orang gitu kan, menjelekan orang karena apa? Karena kita nggak mampu lawan dia. Dengan dia turun kita jadi kelihatan tinggi, padahal kita tetap aja di situ-situ aja. Nah, di gereja ya nggak boleh seperti itu tentunya. Tapi kalaupun ada, ya hadapi aja. Hadapi. Nah, hadapi, tapi itulah perlu kedewasaan rohani melalui pemuridan. Ya, kuping kita tambah tebal, hati kita tambah lapang, ya, pikiran kita tambah tajam, tapi lidah kita tambah lembut. Ya. Kadang pikirannya lembut, lidahnya yang tajam, ya, nusuk-nusuk terus. Nah, itu yang nggak gampang dan perlu di-exercise, dilatih terus. Nah, pemuridan adalah kanal yang sangat tepat karena itu bukan cuma kelas, ya. Pemuridan bukan sekedar kelas, tapi bagaimana membawa pembelajaran itu masuk di dalam kehidupan nyata. Ya, masuk di dalam kehidupan nyata. Kadang penyakit orang Kristen ini kan cuma jadi kelas PA, kelas ini, kelas itu, cuma tambah pinter doang, selesai di situ. Padahal harusnya itu dibawa kepada kehidupan. Karena itu pemuridan dan khotbah dan lain sebagainya bukan sekedar konten, tapi kontemplasi. Ya, bukan sekedar sesuatu yang untuk dipelajari, tetapi sesuatu yang untuk diikuti, ditaati. Nah, karena orang Kristen banyak yang tidak dewasa, akhirnya membuat orang serba salah di gereja. Ya, ngomong salah, nggak ngomong salah, ditegur salah, nggak ditegur salah, salah semuanya jadinya. Tapi kita perlu berani dalam arti semua ada risikonya. Tapi kita mau ambil risiko itu karena tahu itu baik. Ya, sesuatu yang membangun tidak selalu manis, kadangkala pahit, seperti kopi yang saya minum setiap hari. Ya. Tapi saya tahu ini baik. Ya, di otak saya bilang enak dia jadinya. Ya dulu pertama minum, bingung ya, kok udah hidup pahit minum kopi pahit gitu ya. Tapi kalau udah biasa, malah sekarang minum espresso lebih enak lagi. Ya, padahal itu yang paling pahit. Ya. Kenapa? Karena kita mau melalui itu semua. Ya, kepahitan, tidak menyerah karena tahu itu baik. Ya, semua ada resikonya dan di gereja kita bilang filosofinya semua melayani semua, bukan pendeta melayani semua, penatua melayani semua, enggak. Semua melayani semua. Nah, ayo yang belum ikut pelayanan, yang belum ikut pemuridan, yuk supaya kita menjadi lebih dewasa dan lebih dewasa lagi, supaya hidup kita di dunia bukan cuma numpang lewat, tapi ada legacy ketika kita dipanggil Tuhan, wah orang akan bilang, wih om itu, tante itu, oma itu, teladan banget. Ya, si paling mantap kata orang gitu. Nah itu, tapi bukan karena kita pengen itu, ya sekali lagi. Jadi lanjutkan, jangan menyerah. Ya, karena semua ada risikonya. Kita mau terlibat akan diomongin orang, kita tidak mau terlibat juga diomongin orang. Mendingan kita terlibat dan berkontribusi. Orang ngomong, ya namanya orang punya mulut pasti ngomong. Gitu kan? Tapi kita tetap berjalan. Karena itu panggilan Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk melayani. Dan melalui pemuridan itu cara yang baik supaya kita terus bertambah di dalam pengetahuan dan bertumbuh di dalam karakter. Ya. Oke, itu jawaban saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Karena ketika kami mengenal Tuhan bukan hanya ingin dikenal. Karena Tuhan tidak mencari keterkenalan. Tetapi Tuhan mencari murid yang mau untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan dan bahkan terus bertumbuh, bertambah, menjadi semakin dewasa
di dalam iman, di dalam karakter, di dalam kehidupan keseharian. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, tolong gereja kami. Ketika gereja juga memiliki program pemuridan, kiranya juga ini menjadi satu wadah di mana Tuhan rindu untuk mendewasakan setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Dan kiranya kami juga masing-masing boleh merenung, mengintrospeksi diri, supaya kami tidak puas hanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengunjung gereja setiap minggu, menjadi jemaat awam, tetapi biarlah kami mau merendahkan hati, menyediakan diri untuk masuk di dalam proses pemuridan. Karena kami dipanggil bukan hanya sebagai kanak-kanak rohani, kami harus menjadi dewasa di dalam rohani. Untuk itu kami perlu nutrisi dan segala hal yang dibutuhkan, pendisiplinan, kemauan, semangat, kesediaan untuk berjuang. Kiranya Tuhan yang menolong. Karena ini sungguh tidak mudah, dibutuhkan komitmen yang kuat. Dan biarlah di balik semangat kami, di balik kemauan kami, ada kekuatan Tuhan yang akan terus menambahkan kekuatan kami. Ada motivasi dari Tuhan yang terus mendorong kami untuk mau hidup menjadi murid Kristus yang sejati. Sehingga pada gilirannya setiap kami boleh dipanggil menjadi pemimpin-pemimpin rohani di tempat kami masing-masing. Apapun yang menjadi profesi kami boleh menjadi pemimpin rohani bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sadar ya Tuhan tidak pernah mudah, tetapi kiranya Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam setiap apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan, entah itu di dalam rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam relasi, di dalam setiap apa yang dipergumulkan oleh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong bersisian dengan mereka, mereka boleh melalui itu semua dan mereka boleh tetap percaya dan bahkan semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk mitra gereja kami, ada Yayasan Mika, Yayasan Pama, ada STT Makedonia. Kiranya Tuhan terus pakai lembaga-lembaga ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani sebanyak mungkin orang. Kami boleh berkontribusi dari apa yang kami bisa untuk membawa kebaikan bagi umat Tuhan, bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang campur tangan di dalam penyelenggaraan negara kami. Kalau kami beberapa waktu ke depan juga akan memasuki pesta demokrasi. Kiranya semua persiapan boleh berjalan dengan baik dan keadaan bangsa ini tetap kondusif. Dan kiranya anak-anak Tuhan juga boleh terus memainkan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Dikau yang menyempurnakan doa kami ini dan menjawab seturut dengan kerelaan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan memberikan dalam 2 kantong persembahan, yaitu untuk kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan. Bagi Bapak Ibu yang sedang online juga bisa memberikan sesuai dengan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Ayat pengantar persembahan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang akan memberikan dasar buat kita dalam memberikan yang terbaik untuk Dia. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita akan mengiringi dengan pujian yang menjadi berkat pada saat seorang pengubah lagu melihat dan menyaksikan bagaimana kesaksian seseorang yang dalam kondisi kritis, dia pun harus menolong orang lain pada saat kapal yang ditumpanginya tak bertabrakan. Kapal itu hancur, tetapi sang anak muda ini karena dia perenang handal, dia menolong begitu banyak orang yang masih bisa dia selamatkan. Tapi dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, banyak orang yang tidak mampu dia selamatkan. Kalimat yang keluar dari mulutnya, apa yang sudah aku berikan kepada Tuhan? Sudahkah aku memberikan yang terbaik untuk Dia? Lagu ini digubah oleh seorang pencipta lagu berdasarkan kisah nyata itu. Biarlah ketika kita menyanyikan pujian itu, spirit itu tetap ada. Pertanyaan itu tetap ada buat kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Yang kedua, hanya kaum wanita menyanyikan pujian ini. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Dan yang ketiga, kaum pria menyanyikan pujian ini. Bersama-sama dan kita bangkit berdiri. Ku tak mau lebih lama di dalam jurang. Ku tak mau lebih lama dalam jurang. Ku pajak dindingnya terjal. Dunia yang kini rasa melukai, berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang tak ku cari, yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tak terhitung berkat yang telah kami terima daripadamu sampai hari ini. Karena itu ajar kami Bapa untuk menghargai berkat-Mu dengan berbagi terhadap sesama kami. Tuhan, kami bawa kini persembahan ke hadapan-Mu.
sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima daripadamu. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita, namun hidup harus terus kita jalankan sesuai dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Petunjuk hidup baru menuntun kita sepanjang 1 minggu ini untuk tetap berjalan di dalam koridornya Tuhan. Yohanes 8 ayat 31-32, mari kita baca bersama-sama. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Kusuka menuturkan satu pujian yang ditulis oleh seorang anak banker yang kaya raya, tapi punya satu jiwa misi yang luar biasa. Pada saat usia 30 tahun dia mengalami sakit, dan 2 tahun diminta untuk dia boleh beristirahat, namun di dalam kondisi yang sakit sekalipun dia mengubah satu lagu yang dengan syair "Kusuka menuturkan" yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Syair ini menjadi penawar hati, syair ini menjadi satu kekuatan untuknya untuk tetap melihat kehidupan yang manis dalam kondisi yang pahit, untuk tetap melihat bagaimana kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Mari dengan satu semangat yang sama kita angkat pujian komitmen kita kepada Tuhan. Kusuka menuturkan cerita mulia. Cerita
Ayat yang ketiga, setiap kuulangi cerita itu bertambah manisnya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang penuh percaya, supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bait yang terakhir, dan akan kunyanyikan di sorga kelak yang Tuhan memanggil. Suka menuturkan cerita mulia, bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di sorga yang dekat cerita kemuliaan yang lama ku kenal. Membutuhkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kiranya setiap hari, setiap saat kami selalu terpesona akan cinta kasih Tuhan yang bukan hanya kami terima, tetapi terus berproses di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami ya Tuhan mau berjalan mengiring Tuhan dan memasuki proses pemuridan untuk pendewasaan iman, karakter, pengetahuan kami di dalam Tuhan, kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menuturkan, memasyurkan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami menjadi saksi, dunia boleh melihat Kristus sungguh hidup dan merajai kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami ada orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kami sadar ya Tuhan, ini adalah perjalanan panjang seumur hidup. Tetapi biarlah kami memberi diri, menundukkan hati kami, pikiran kami untuk mau dididik di dalam kebenaran Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita. Kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Ada banyak tantangan dan godaan di sana yang membuat kita undur ataupun menghindar dari proses pemuridan. Tetapi biarlah kasih Tuhan yang manis, yang lemah lembut boleh memanggil kita untuk memasuki proses panjang itu. Sehingga hidup kita semakin indah dan semakin menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dan memampukan kita menjadi murid-murid Tuhan yang setia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk mengambil waktu teduh pribadi. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan Gereja Reformasi Indonesia di tempat ini? Kalau ada, boleh angkat tangan. Ada, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, luar biasa. Jemaat yang terdekat boleh memberikan salam dan senyuman hangat yang otentik. Ya. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Jikalau rekan-rekan atau Bapak Ibu atau Bro and Sis belum ada tempat ibadah yang tetap, kami terus mengundang untuk boleh terus bersama-sama beribadah dengan Gereja Reformasi Indonesia di minggu-minggu yang akan datang. Baik, kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, persekutuan doa pagi, Sabtu 30 September 2023, pukul 5.30 dengan tema Bertumbuh dalam Kasih Karunia akan dipimpin oleh Pendeta Galen Marpaung di Villa Kebunsu, Bogor. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 1 Oktober 2023 akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu pukul 10.00 di Wisma Bersama dan pukul 16.00 di Pacific Place. Ibadah umum Minggu 1 Oktober 2023 di Wisma Bersama, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia dengan tema Berkat Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan disampaikan oleh Pendeta Galen Marpaung dan di Pacific Place pukul 16.00 akan disampaikan oleh Pendeta Galen Marpaung. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu Jemaat dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lain yang perlu Jemaat ketahui, demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera.